Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haldiyanti, NPM 3061956125, kelas 21 atau 03, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Rando Suwarjia, MPD. Baca dan catat kata-kata yang sulit, minimal 70 kata, kemudian cari arti secara tekstual dan kontekstual. Yang pertama, filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat, pelaksanaan, dan pendidikan. Yang kedua, metode, artinya cara atau langkah-langkah yang dipilih dalam mengerjakan sesuatu. 3. Kritis, artinya sebuah tindakan menanggapi informasi yang kata terima dengan mempertimbangkan seluruh aspek terkait informasi tersebut. 4. Struktur, suatu tatanan yang membentuk suatu kelompok dalam masyarakat. Yang kelima, berupaya, artinya mencari upaya atau akal, berusaha. 6. Memikirkan, mencari upaya untuk menyelesaikan sesuatu dengan akal budi, mempertimbangkan dan merenungkan. 7. Permasalahan, artinya hal yang dimasalahkan. Kedelapan, konkret, artinya nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. 9. Relasi, artinya hubungan, perhubungan, pertalian, kenalan, pelanggan. 10. Antara, artinya jarak. 11. Menyentuh, artinya menyinggung sedikit atau menjamah. 12. Aspek, sudut pandang. 13. Pengalaman, artinya proses perbuatan atau pelaksanaan suatu kegiatan, tugas atau kewajiban. 14. Kebijakan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 15. Sebenarnya, artinya sesungguhnya atau sebetulnya. 16. Istilah, artinya kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. 17. Makna, artinya arti atau maksud pembicara. 18. Tetapi, artinya kata penghubung intra kalimat untuk menyatakan hal yang bertentangan atau tidak selaras. 23. Objek, artinya benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. 24. Ontologis, artinya ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. 25. Epistemologis, artinya cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. 26. Aksiologis, artinya ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. 27. Definisi, artinya kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas, batasan, atau arti. 28. Semua, artinya segala, sekalian, seluruh. 29. Mengatakan, merupakan, menyebutkan, menceritakan. 30. Mengajukan, artinya mengemukakan, menampilkan. 31. Kaidah, rumusan asas yang menjadi hukum antara patokan. 32. Rangka, tulang-tulangan seperti tubuh, barang, rumah, dan sebagainya. 33. Upaya, sebagai usaha, kegiatan yang mengarahkan fungsi pikiran untuk mencapai tujuan. 34. Gerak, artinya perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. 35. Aktivitas,
artinya kegiatan atau keaktifan, jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik. 36. Wilayah, artinya daerah atau kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya. 37. Humanisme, artinya sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. 38. Akademik, artinya kemampuan yang dapat diukur secara pasti karena ilmu pengetahuan itu sendiri bersifat pasti dan dapat diuji kebenarannya. 39. Praktek, artinya pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. 40. Menekankan, artinya menegaskan kata, suku kata dengan suara yang agak keras. 41. Kognitif, artinya persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. 42. Murni, artinya tidak tercampur dengan unsur lain. 43. Utuh, artinya sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula, tidak berubah, tidak rusak, tidak berkurang, dan sebagainya. 43. Seimbang, artinya sama berat atau sebanding. 44. Peninjauan, artinya proses, cara, perbuatan meninjau. 45. Proses, artinya tuntunan perubahan. 46. Handal, artinya dapat dipercaya. 47. Realitas, artinya hal yang nyata, benar-benar ada. 48. Ideal, artinya sesuai dengan yang dicita-citakan atau dikehendaki. 49. Acuan, artinya rujukan, referensi. 50. Tatanan, artinya aturan, tata tertib. 51. Landasan, artinya tumpuan. 52. Organisasi, artinya suatu kelompok orang dalam satu wadah untuk tujuan bersama. 53. Modern, artinya meninggalkan gaya atau tren lama yang berganti dengan tren yang baru. 54. Interaksi, artinya suatu hubungan setiap individu atau seseorang secara langsung ataupun tidak langsung. 55. Cenderung, artinya agak miring, tidak tegak lurus. 56. Ajaran, artinya segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petuah, atau petunjuk. 56. Memilih, artinya menentukan, mencari, atau memisah-misahkan mana yang baik atau besar, kecil, dan sebagainya. 58. Mendalam, artinya meresap atau masuk ke dalam seperti lebih paham atau lebih mengerti. 59. Tersebut, artinya sudah disebutkan atau dikatakan, diceritakan, dan sebagainya. 60. Fokus, artinya pusat, unsur yang menunjukkan suatu bagian kalimat sehingga perlahan pendengar atau pembaca tertarik pada bagian itu. 61. Akar-akarnya, tidak ada yang tertinggal, tuntas. 62. Meluas, artinya bertambah luas, banyak, dan sebagainya atau merata. 63. Bagian, hasil, membagi, pemerolehan atau penerimaan dari barang yang diberi, yang diperuntukkan atau jatah. 64. Elemen, artinya bagian. 66. Ide, artinya rancangan yang tersusun di dalam pemikiran, gagasan, cita-cita. 67. Pengembangan, artinya proses, cara, perbuatan mengembangkan. 68. Detail, artinya sesuatu yang menjelaskan suatu topik secara mendalam yang disusun secara rinci, logis, dan padat materinya. 69. Validalitas, artinya sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika, berpikir, atau kekuatan hukum, sifat valid. 70. Jelas, artinya terang, nyata, tegas, tidak ragu-ragu atau bimbang. 71. Pengarahan, artinya pemberian petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan suatu kegiatan. 72. Penjelasan, artinya proses, cara, perbuatan menjelaskan.
73. Tingkat, artinya susunan yang berlapis-lapis atau berlenggak-lenggak seperti lenggak rumah, tumpuan pada tangga. 74. Prinsip, artinya asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. 75. Profesional, artinya orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. 46. Teoritis, artinya berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.